Sudah lebih dari setengah abad, manusia melakukan pendaratan pertama di bulan. Dengan semakin cepat berkembangnya teknologi, membuat eksplorasi luar angkasa menjadi lebih banyak lagi, dan juga semakin banyak negara yang dapat ikut berkontribusi dalam misi-misi luar angkasa. Tentunya, para awak luar angkasa yang dikirimkan untuk melakukan misi luar angkasa sudah menjalani berbagai macam pelatihan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang sangat sederhana, namun tidak bisa dilakukan para awak luar angkasa ketika melaksanakan misi-misi luar angkasa. Hal-hal apa saja itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Tidur merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengistirahatkan badan serta pikiran setelah lelah seharian melakukan aktivitas. Jika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka dapat mempengaruhi banyak aspek, salah satunya adalah konsentrasi. Hal ini juga berlaku bagi seluruh awak luar angkasa, yang dimana juga harus mendapatkan tidur yang cukup agar tidak mengganggu tugas yang telah diberikan. Tidur yang dilakukan para awak luar angkasa tentunya berbeda dengan tidur yang dilakukan di bumi. Saat berada di bumi, siapa saja dapat tidur dan merebahkan badan dengan mudah. Namun bagi para awak luar angkasa, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Karena kurangnya gaya gravitasi di luar angkasa, membuat tubuh para awak akan melayang, sehingga ketika akan tidur, para awak harus mengikat dan menempelkan diri pada sleeping bag khusus agar tidak melayang ke sana kemari. Selain tidur, makan juga merupakan sebuah aktivitas yang harus dilakukan guna mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika berada di bumi, kita bisa bebas makan apa saja tanpa ada pantangan jika tidak memiliki penyakit-penyakit tertentu. Namun bagi para awak luar angkasa, tidak bisa bebas makan apa saja walaupun tidak memiliki penyakit-penyakit tertentu. Saat berada di luar angkasa, para awak tidak diperbolehkan makan makanan seperti roti kering atau biskuit karena makanan tersebut terdapat remah-remah yang tentunya akan melayang ke sana kemari karena tidak ada gaya gravitasi. Remah-remah tersebut dapat melayang-layang dan masuk ke mata para awak. Dan yang lebih berbahayanya lagi, dapat masuk ke celah-celah mesin yang dapat menyebabkan kerusakan. Selain menu makan dan minum yang dibatasi, ternyata masih ada hal yang harus dihadapi para awak luar angkasa, yaitu menurunnya tingkat sensitivitas indera perasa. Walaupun makanan yang dibawa para awak adalah makanan yang dibuat di bumi, ternyata rasa makanan tersebut akan berubah ketika disantap di luar angkasa. Bagi para awak luar angkasa, harus sudah membiasakan diri dengan makanan atau minuman yang kurang berasa ketika berada di luar angkasa. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan karena cairan pada tubuh bergerak secara berbeda ketika berada pada tempat yang kurang gravitasi. Selain itu, ada hipotesis juga yang mengatakan bahwa bau menyengat di dalam kabin pesawat akan menumpukan indera penciuman yang akhirnya juga menumpukan indera perasa. Banyak sekali macam-macam dari alat tulis yang biasa digunakan di bumi dan dapat bekerja dengan baik. Itu tidak terlepas dari adanya gaya gravitasi. Saat berada di luar angkasa, para awak luar angkasa tidak bisa asal menggunakan alat tulis yang ada di bumi karena tidak akan bekerja dengan baik. Seperti halnya pulpen, tidak akan bisa digunakan ketika berada di luar angkasa karena tidak adanya gaya gravitasi sehingga tinta pada pulpen tidak dapat mengalir dengan baik. Hingga pada akhirnya, para awak luar angkasa dibekali pensil mekanik untuk menulis ketika berada di luar angkasa. Namun sekarang ini, para awak sudah bisa menggunakan pulpen untuk menulis karena sudah diciptakan pulpen khusus yang memiliki tekanan nitrogen agar mendorong tinta ke ujung sehingga pulpen dapat digunakan dengan baik. Setelah melakukan aktivitas seharian, pasti banyak di antara kalian akan mandi agar tubuh kembali segar dan tentunya agar terhindar dari berbagai macam kuman yang menempel pada tubuh. Sudah pasti mandi membutuhkan air untuk membasuh tubuh. Tapi mandi merupakan hal yang sangat berharga bagi para awak luar angkasa karena jumlah air yang dibawa dari bumi tidak bisa dalam jumlah yang banyak dan penggunaannya pun sangat dibatasi sehingga membuat air dapat dianggap mahal dan berharga. Para awak luar angkasa tetap mandi, tetapi dengan cara yang agak berbeda karena keadaan di luar angkasa berbeda jauh dengan di bumi. Para awak akan mandi dengan menggunakan sabun cair dan air yang sangat sedikit. Dalam kondisi gaya berat mikro air dan busa sabun akan menempel pada kulit. Setelah dirasa cukup, para awak akan menggunakan handuk untuk menghilangkan air dan sabun yang ada di kulit. Kemudian untuk mengeringkan, akan digunakan sistem aliran udara khusus yang ada pada pesawat.